Di dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan bahwa kita akan berjodoh dengan orang yang kita cintai. Tetapi di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, Allah menjanjikan bahwa laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Begitupun juga sebaliknya. Maka ingatlah, orang yang tulus tidak akan pernah pergi. Dia akan terus berusaha untuk memaafkan, juga mengemis, bahkan menghinakan dirinya. Ketulusan tidak akan datang dua kali. Jadi ingat, jika dia sudah tidak ada, kamu tidak akan pernah menemukan lagi sosok seperti itu. Jodoh memang sudah digariskan oleh Tuhan. Sejauh apapun kita berjuang, sebesar apapun kita memberikan kasih sayang, yang ingin pergi tetap akan pergi. Tapi jika dia jodohmu, sejauh apapun dia melangkahkan kaki, dia pasti akan kembali. Percayalah, Tuhan tahu keluh kesahmu tanpa kamu mengadu. Dan bersabarlah, karena Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah. Akan tiba waktunya, kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih pantas dari. Memilih jodoh bukan hanya tentang paras, bukan yang berkelas, ataupun yang paling cerdas, tapi dia yang memiliki iman dan niatan yang ikhlas. Maka ingat, menikah itu siap menerima kelebihan dan siap menerima kekurangan. Orang-orang di sekitar gue tuh nanya, kayak, lu sendiri mulu, jodoh lu mana? Terus gue jawab kan, lu tau gak sih, gak semua yang berpasangan itu berjodoh. Jadi kalau lu nanya jodoh gue di mana ya, gue nggak tahu. Tapi bukan berarti gue nggak nyari. Gue itu cuman lagi belajar caranya jatuh cinta yang benar. Dan sebelum gue bisa jatuh cinta sama orang lain, gue harus jatuh cinta dulu sama diri gue sendiri. Sekuat apapun kamu menunggu, sekuat apapun kamu setia, sekuat apapun kamu berusaha, jika Allah tidak menuliskan namanya untuk menjadi jodoh kita, nggak akan pernah menjadi milik kita. Tapi ya, ikhtiar menjemput jodoh itu adalah keharusan bagi kita. Ikhtiarnya bukan hanya fokus dengan calonnya, tapi ikhtiarnya juga harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Ikhtiar buminya, pantaskan diri kita dengan calon pasangan kita. Ikhtiar langitnya, minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang yang kita cintai itu. Tidak ada yang namanya kebetulan seseorang itu dipertemukan. Jodoh di tangan Tuhan, itu katamu kan? Lagi dan lagi seperti itu aja terus. Coba deh berpikir itu yang nalar sedikit. Tuhan mempertemukan aku sama kamu, tapi kita berdua sama-sama tidak tahu maksud dan tujuannya itu seperti apa. Opsinya cuma dua, dan akan terjawab di akhir cerita nantinya, berjodoh atau tidak jodoh. Apa itu semua ada di tangan Tuhan? Bagiku tidak. Itu semua ada di tangan kita berdua. Tergantung mana opsi yang kita pilih. Jika ingin berjodoh ya sama-sama berjuang dong. Jika tidak ingin berjodoh, ya tinggal pergi aja. Udah simpelnya seperti itu, tanpa harus bawa-bawa Tuhan segala. Tapi mungkin Tuhan tidak menjodohkan kami. Hey, hello, emang usaha dan perjuangan Anda sudah sampai di mana? Sampai harus sebut-sebut nama Tuhan. Jodoh itu kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kadang sekuat apapun kita berusaha, sehebat apapun kita ikhtiar gitu ya, tapi kalau kemudian Allah memiliki rencana lain tentang jodoh kita, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, maksudnya apa? Dalam proses menemukan jodoh terbaik, hadirkan Allah di dalamnya. Jodoh itu dicari dan dinanti, dicari dengan cara yang terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. Ketika engkau mendapatkan seseorang yang sesuai dengan maunya kita, alhamdulillah. Tapi ketika ternyata yang kita inginkan itu tidak berpihak terhadap kita, maka jangan pernah gelisah, jangan pernah galau dengan keadaan itu. Kenapa? Boleh jadi
orang yang selama ini kita harapkan kemudian tidak berjodoh dengan kita, karena Allah tahu bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka, tapi aku ingin memperindah tobat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Bukan karena bertemu lalu kita berjodoh, tapi karena berjodoh kita bertemu. Sebab ketika Allah menginginkan dua hati untuk bersatu, Allah akan menggerakkan hati keduanya, bukan salah satunya. Seperti takdir Tuhan, sebagaimana yang telah tertakar tidak akan pernah tertukar. Jodoh itu di tangan kita, takdir yang di tangan Tuhan. Jika ingin berjodoh, maka sama-sama berusaha untuk saling bersama. Jika salah satu di antara kita memilih berpisah, maka salah satu di antara kita tidak ingin berjodoh. Jangan pernah mengambil keputusan untuk berpisah jika sudah niat serius, apalagi sudah melibatkan orang tua. Bukan masalah sudah lama atau masih barunya suatu hubungan, sebab terkadang kita hanya sedang diuji seberapa kuat seriusmu, seberapa besar rasa sayang dan tulusmu, karena tidak ada kebersamaan yang jalannya mulus, tidak ada hubungan yang prosesnya lancar dan mudah terus. Kita diberi cobaan seberapa sungguh-sungguh dan seberapa sabar. Masih belum dapat jodoh, sabar. Ibu dan bapaknya sabar. Kenapa? Jodoh itu termasuk daripada rizki. Kalau memang belum sampai rizkinya, tidak akan pernah dapat jodohnya. Tapi kalau sudah sampai, bagaimanapun orang ingin menghalangi, kalau memang sampai kata Allah, maka itu akan sampai. Dan walau bagaimanapun kalau tidak ada jodohnya, orang semuanya ingin memaksakan orang tersebut berjodoh dengan orang yang didamba-dambakan, tapi Allah mengatakan tidak akan pernah terwujud. Jadi perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang masih belum menikah, sabar. Itu urusan rizki. Kalau memang rizkinya belum sampai, tidak akan pernah ketemu dengan jodoh. Jodoh itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Tugas kita hanyalah berikhtiar yang terbaik, biarkan nanti Allah yang menentukannya. Karena harus kita pahami bahwa yang namanya jodoh itu berada dalam genggaman kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita diam, bukan. Kita berikhtiar. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Karena sekuat apapun kita setia gitu ya, kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu menjadi jodoh kita, nggak akan jadi jodoh kita. Tapi boleh jadi kita baru bertemu sebentar. Jika memang catatan dia sebagai jodoh kita, maka akan jadi jodoh kita. Aku gak sengaja nemuin kata-kata seperti ini. Tidak ada kebersamaan yang jalannya mulus. Tidak ada hubungan yang lancar dan mudah terus. Kita diberi cobaan untuk mengetahui seberapa sungguh-sungguh dan seberapa sabarnya kita. Jodoh di tangan kita, takdirlah yang di tangan Tuhan. Jadi, jika kita ingin berjodoh, maka sama-sama saling berusaha untuk saling bersama. Jika salah satu di antara kita memilih berpisah, maka salah satu dari kita tidak ingin berjodoh. Jangan mudah mengambil keputusan untuk berpisah jika sudah melibatkan orang tua. Hubungan bukan perihal sudah lama atau barunya. Sebab terkadang kita hanya diuji untuk melihat seberapa kuat kita bertahan, seserius apa kita menjalani hubungan, dan sesabar apa rasa sayang yang kita punya. Jadi tetaplah bersama ya, sampai bisa pulang ke rumah yang sama. Lapor ketua, di sini lagi musim kopi di tangan kanan, HP di tangan kiri, dan jodoh masih di tangan Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah malu untuk sendirian. Ingat, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berduaan. Ngopi ya bangku. Yang pergi mungkin bukan
bukan jodohmu. Tapi tenang saja, yang Allah simpan untukmu nggak akan pernah tertukar. Yang benar-benar untukmu pasti akan datang di waktu terbaiknya. Pernah bilang gini, khususnya bagi yang cewek, hati-hati dengan pernikahan, karena kalau salah pilih jodoh atau salah pilih suami itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena rumah tangga itu ujiannya lebih besar, problematikanya lebih besar. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya di dalam pernikahan itu seorang cowok bisa merasa takut sama istrinya karena relationship yang sudah mereka bangun. Teman-teman tahu nggak? Orang tuh kapan bisa merasa tersakiti? Kalau dia sudah mulai suka sama seseorang. Semakin dia suka sama seseorang, maka kemungkinan besar dia tersakiti itu lebih besar. Contoh ya, kalau Anda cuma relationshipnya biasa sama orang, maka Anda tidak akan mudah merasa tersakiti. Anda mulai baper, Anda mulai merasa sangat-sangat tersakiti kalau Anda benar-benar mencintai seseorang. Paham kira-kira maksud saya? Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, suami itu bisa jadi sangat takut kepada istrinya karena dia sangat mencintai istrinya dan khawatir kalau istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak ridho. Artinya apa? Relationship juga belum tentu penanda kebahagiaan. Nah, jadi artinya ini adalah problem-problem yang kita hadapin, yang kita merasa bahwa bahagia itu ada pada sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat dunia. Tapi Islam punya konsep yang lain. Konsep Islam adalah sederhana. Bahagia itu bukan man-made. Bahagia itu bukan buatan manusia dan bukan barang yang bisa diambil dan ditemukan. Jadi kalau ada orang mau pursuit of happiness, nyari kebahagiaan, dia nggak akan pernah dapat dalam pandangan Islam. Kalau ada orang pengen buat kebahagiaan, dia nggak akan pernah dapat dalam pandangan Islam. Kenapa? Dalam pandangan Islam, sederhananya kebahagiaan itu adalah pemberian Allah kepada hambanya. Jangan pernah percaya dengan kalimat jodoh itu nggak bakal kemana. Waktulah yang bakal menentukan. Jangan pernah percaya dengan kalimat itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, cinta itu jangan dinanti, harus didapati dengan penuh keberanian atau lepaskan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Jodohmu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Dia datang bukan hanya untuk melengkapi, tetapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, baik kelebihan maupun kekuranganmu. Maka, berhentilah memaksa dan mengejar sesuatu yang tidak selaras dengan jalanmu. Jika dia memang jodohmu, sejauh apapun dia pergi, Tuhan akan selalu menemukan cara untuk menyatukan kalian kembali. Tetapi jika tidak, percayalah, Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang lebih tepat, lebih baik, dan lebih indah untukmu. Kalau memang kamu percaya jodohmu dijamin oleh Allah, jangan mengemis-kemis dengan manusia. Dalilnya apa, Pak? Mata maka wa matlabun anta tolibu birobika wala tayasarum matlabun anta tolibu binafsika. Percaya karo Allah, jaluk karo Allah, ora usah ngemis karo menungso. Kalau memang kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanita. Suami istri belum tentu jodoh. Jodoh itu adalah orang yang tidak bisa mencintai orang lain dan tidak bisa dicintai orang lain. Jodoh itu bisa merasakan perasaan jodohnya tanpa dibilang, mengingat dia selalu meskipun jarak yang begitu jauh. Dan jodoh itu isi kepala dan hatinya hanya satu nama yang diingat, karena ikatan batinnya disatukan Tuhan. Jodoh itu takdir. Orangnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu udah ditulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ditulis ulang 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Sehingga yang namanya jodoh itu nggak akan ketukar, nggak usah khawatir. Kok berarti nggak punya pilihan, Ustadz? Nggak punya pilihan dalam menentukan ya. Terus pilihan kita di bagian apa? Di bagian apakah kita layak bahagia dengan dia atau tidak. Disitulah pilihan kita.
Orang yang udah ditentukan bahagia atau enggak itu pilihan kita. Bagaimana cara dia bahagia bagi kita? Pantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang solih sehingga membahagiakan kita. Pilihan kita itu bukan menentukan siapa orangnya, tapi bagaimana keadaannya. Katanya jodoh nggak akan kemana, tapi dia malah kemana-mana sama yang lain. Katanya jodoh pasti bertemu, tapi dia malah ketemuan sama yang lain. Katanya jodoh bakal balik lagi, tapi dia malah balik ke yang lain. Friend, mau bagaimanapun juga, gue sih tetap percaya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tuhan kita maha mengetahui, sedang kita hambanya tidak mengetahui apa yang Tuhan kita ketahui. Mungkin Tuhan menunjukkan sakitnya putus cinta agar kita ingat kalimat wala taqrabuz zina. Karena terkadang kecewa adalah cara lain Tuhan, bahwa Dia ada yang lebih baik dari apa yang kita pinta. Cinta kita boleh putus, ibadah jangan sampai putus. Percaya diri itu bagus, tapi sadar diri itu harus. Kalau sekedar nikah, besok pun kita bisa menikah. Tapi berinteraksi dengan orang yang sama seumur hidup, itu lama, bahkan bisa membosankan. Jadi pastikan kita memilih orang yang tepat. Karena menikah itu ibadah yang paling lama. Maka jangan sampai kita salah orang di dalam memilih. Ingat teman-teman semua, setelah kita menikah, kita tidak hidup lagi dengan ganteng dan cantiknya, tapi kita akan hidup dengan sifat watak dan akhlaknya. Uang bisa dicari teman-teman, fisik bisa diubah, tapi sifat dan ketulusan hati sulit untuk kita ubah. Maka wasta'inu bis sabri wassalah, mohon pertolongan Allah dengan cara sabar dan salat. Jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak akan tertukar apalagi diambil orang. Kalau memang sekarang harus terpisah, biarkan saja terpisah. Kalau memang sudah tidak lagi berkabar, biarkan saja tidak berkabar. Kalau memang masih jadi milik yang lain, tidak apa-apa, doakan saja. Jika itu milikmu, berapa lama pun terpisah, berapa lama pun tidak berkabar, berapa lama pun jadi milik yang lain, dia akan kembali kepadamu. Hatinya akan terpaut kepadamu. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi kalau beli request, saya maunya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, jika kami memang jodoh, maka pertemukanlah kami dalam ikatan yang halal. Jika dia baik untukku, maka dekatkanlah ya Allah. Jika dia tidak baik untukku, maka lembutkanlah hatinya dan jadikanlah dia baik. Jika aku tidak baik untuknya, maka izinkan aku menjadi orang yang lebih baik, sampai kami bertemu dalam satu titik yang sama-sama baik ya Allah. Izinkan dia menjadi takdirku yang baik. Tapi jika memang dia bukan jodohku, maka jauhkanlah kami dengan cara yang baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerima. Tolong yang diingat sama kamu satu, sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun keadaanmu saat ini, tolong ingat satu hal, tidak ada pria yang lebih sayang sama kamu selain aku. Dapetin Allahnya, baru dapetin akunya. Jodoh kita itu ada. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti Allah itu nggak pernah menciptakan kita sendiri. Allah menciptakan kita bersama jodoh kita. Cuman beda umur aja. Tetap ada, cuman hanya beda tempat, beda usia, beda waktu. Betul. Nanti akan Allah pertemukan, nggak mungkin enggak. Nah, artinya memang kita belajar yakin jodoh saya itu ada. Satu. Yang kedua, jodoh saya itu Allah yang pilih, berarti yang terbaik. Gimana kalau udah menikah terus cerai? Nanti Allah ganti yang lebih baik. Mungkin dia hanya fase tarbiyah dalam hidup saya untuk menemukan jodoh yang lebih baik. Jadi Allah siapkan saya dulu dengan dia. Dia itu adalah guru pengalaman saya hidup. Dari dia saya terbentuk menjadi lebih dewasa, lebih baik. Akhirnya saya ketemu jodoh sejati saya. Kan bisa kayak gitu juga prosesnya. Yang pasti jodoh saya ada. Yang memilihkan jodoh saya itu adalah Allah. Dan Allah adalah yang paling baik dalam menentukan dan menetapkan segala sesuatu. Sehingga ketika ada orang yang kita anggap baik, dia pergi, atau kita nggak bareng dengan dia lagi,
Balik lagi ke Al-Baqarah 216. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah lebih tahu mana yang baik dan kamu nggak tahu. Bagaimana jika kita tidak berjodoh? Tanya seorang pria kepada wanitanya. Sambil menahan air mata, wanita itu pun kemudian menjawab, aku akan tetap bersyukur. Kenapa seperti itu? Wanita itu pun kemudian memegang tangan prianya. Karena mencintaimu adalah hikmah, dan dicintaimu adalah anugerah. Memperjuangkan jodoh itu di tangan kita. Takdirnya lah yang di tangan Allah. Kalau kita ingin berjodoh, kita harus usaha sama-sama. Kita harus doa sama-sama. Kalau kita pisah, berarti salah satu dari kita yang tak ingin berjodoh. Bukankah seperti itu? Jika seseorang bertanya padamu, kapan menikah? Berikan pertanyaan balik saja, kapan meninggal? Jika dia tidak bisa jawab dan marah, katakan saja, jodoh dan kematian tidak ada yang tahu. Kapan akan terjadi seperti kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, begitu juga denganku. Sekuat apapun kamu menunggu, sekuat apapun kamu setia, sekuat apapun kamu berusaha, jika Allah tidak menuliskan namanya untuk menjadi jodoh kita, nggak akan pernah menjadi milik kita. Tapi ya, ikhtiar menjemput jodoh itu adalah keharusan bagi kita. Ikhtiarnya bukan hanya fokus dengan calonnya, tapi ikhtiarnya juga harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Ikhtiar buminya pantaskan diri kita dengan calon pasangan kita. Ikhtiar langitnya minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang yang kita cintai itu. Tuhan, kalau dia jodohku, maka jodohkanlah. Tapi kalau bukan jodoh aku, tolong sediakan yang seperti dia. Wajahnya seperti dia, suaranya seperti dia, sifatnya seperti dia, tingginya seperti dia, semuanya seperti dia. Tapi biar nggak repot, udahlah dia aja lah ya Allah. Hanya untuk kamu saja, satu cinta akan terbagi dua. Rezeki, jodoh, hidup dan mati adalah rahasia Allah. Takdir dan hidayah adalah milik Allah. Meminta, berusaha, dan berdoa adalah milik kita. Karena doa itu adalah senjata orang-orang beriman, kita hamba hanya mampu meminta, berusaha, dan berdoa. Insya Allah akan ada rahmat dari Allah nanti, karena janji Allah itu pasti.